sudah memintamu untuk meninggalkan desa ini. Apa kau tidak mengerti itu? Walau setelah kau dipukuli oleh kami, kau tetap kembali dan mencoba menikahi menantuku ini. Sepertinya kau memang suka melarikan diri. Ayo pulang. Aku akan memberimu pelajaran. Paman, tunggu. Paman, Paman Madan. Oh, ini dia. Rombongannya baru saja datang. Aku yakin kalian semua akan mendukung kejahatan pemuda ini. Sudah kuduga. Ayo, silakan, silakan. Pak, aku senang kalian semua datang bersama mereka. Ini bagus sekali. Lihat saja sendiri. Lihat perbuatan mereka berdua ini. Tindakan mereka berbeda dengan reputasi mereka. Dan dosa yang dua orang ini lakukan, semua ini karena ulah mereka, karena dorongan keluarga ini. Jika mereka tidak menyewa sebagai dokter di rumah sakit mereka, maka mereka tidak akan melihat menantuku ini. Dan dia, kepala desa kalian ini, dia ingin menikahkan menantuku yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Jelas kau salah paham, Pak Madan. Kami semua sama sekali tidak tahu tentang pernikahan ini. Kami juga baru mengetahuinya, Pak. Baiklah, kalian tidak tahu tentang pernikahan mereka. Tapi apa kalian tidak tahu tentang hubungan mereka? Apa kau pernah mencoba menasihati dokter ini? Mereka tidak berpikir apa yang akan terjadi kepada harga diri desa ini jika menantuku yang ditinggalkan oleh suaminya menikah kembali dengan pemuda itu. Pak Madan, tolong dengarkan aku sebentar. Dokter Abhishek mungkin berasal dari kota, tapi bukan orang asing. Kita mengenalnya berbulan-bulan. Kita semua mengetahui ketulusan dan kejujurannya, jadi tidak perlu kita meragukan kebaikannya. Lalu aku harus melakukan apa? Apa? Kau ingin menikahkan menantuku dengan pemuda itu? Begitu? Aku punya harga diri sendiri di desa ini. Apa aku tidak punya hak untuk mengambil keputusan sendiri? Iya, Paman benar. Jika pernikahan kami ini diberkati oleh Paman, apalagi yang lebih baik dari itu? Tapi Paman tidak memberikannya. Hari ini sekali lagi, aku minta izin pada Paman di depan warga. Aku sangat mencintainya. Tolong berikan izin Paman padaku. Kebahagiaan ini tidak akan lengkap tanpa berkat dari orang tua. Jangan coba-coba membuatku marah, anak muda. Kau tidak kenal Madan Singh. Madan Singh siap melakukan apapun untuk kehormatan dan harga dirinya, mengerti? Kenapa kau menatapku? Aku akan mencabut matamu. Lebih baik kau pergi dari desa ini. Kalau tidak, aku akan menghancurkan tulang-tulangmu. Ayo menantu, siapa yang berani menghentikan aku? Aku yang akan menghentikannya, Paman. Karena orang yang ingin Paman bawa pergi, dia adalah istriku. Aku sudah menikah dengannya dan menerima dia sebagai istriku, Paman. Lepaskan istriku. Hari ini aku akan bawa pergi Asa. Di hadapan Paman. Aku ingin lihat siapa yang bisa menghentikan aku. Kau berani melawanku. Kau berani melawan Madan Singh. Aku akan melenyapkanmu. Apa yang Paman lakukan? Paman, Abhishek akan membuat hidup Asa lebih baik. Asa sudah banyak menderita. Dia sudah cukup lama menjadi wanita yang tidak berjodoh. Memangnya kenapa dengan dia? Apa karena itu dia tidak berhak hidup bahagia dan juga damai? Paman, setelah semua yang terjadi akhirnya Asia mendapatkan kebahagiaan. Aku mohon padamu, Paman, jangan hentikan mereka. Berikan mereka berkat untuk memulai hidup baru. Dalam masyarakat kita, wanita yang ditinggalkan oleh suaminya tidak bisa menikah kembali. Jika bisa, aku juga akan menolak Sukna untuk menjadi menantuku. Kau tahu itu? Tapi aku
harus tunduk di hadapan putraku sendiri. Paman, apapun alasannya. Tapi keluarga Paman yang berani menentang tradisi buruk itu. Lalu kenapa Paman melakukan ini sekarang? Masyarakat kita ingin menghapus semua tradisi yang buruk. Tapi kenapa Paman? Anandi, masyarakat apa yang sedang kau bicarakan ini? Kau tinggal di mana masyarakat ini? Ayo tanya. Tanya pada mereka. Ayo bicara. Semuanya, ayo jawab. Siapa yang kalian dukung dalam dosa ini? Hah? Katakan kepada nak kepala desa kalian ini. Apa kalian mendukung pernikahan ini? Atau tidak? Kenapa kalian hanya diam? Ayo bicaralah. Ini bukan hanya tentang Asa, tapi tentang gadis-gadis lain seperti dia. Diam saja tidak akan membantunya. Kita harus bersuara. Jadi sekarang siapapun yang mendukung pernikahan ini, angkat tangan kalian tanpa rasa takut dan keraguan. Ayo angkat tangan. Jangan takut, ayo. Ayo cepat. Sudahlah, Paman. Apa yang Paman bisa harapkan dari mereka semua? Mereka semua datang kemari cuma ingin melihat apa yang mereka inginkan saja. Dan mereka cuma ingin mendengarkan apa yang mereka ingin dengarkan. Jangan membuang waktu Paman di sini. Dulu saat guru palsu itu mencoba untuk menodai aku, waktu itu semua orang juga diam. Itu pun cuma untuk menghinaku saja. Hari itu jika Anandi tidak mendukung diriku, mungkin nasibku akan berbeda dari sekarang. Aku mungkin akan dikurung dan hidupku akan hancur. Dan mereka pasti masih akan mendukung guru palsu itu. Aku tidak punya harapan apapun dari mereka. Mereka cuma ingin menonton dan mengejek penderitaan orang lain saja. Untuk apa mereka mendukung diriku? Entah berapa banyak di antara mereka yang mengurung putri ataupun menantu mereka yang sudah tidak berjodoh di dalam rumah. Jika air mata gadis-gadis itu saja mereka hiraukan, siapa diriku bagi mereka? Tidak mungkin mereka peduli Siap, dengan kau. kebahagiaan. Diam atau rasakan akibatnya. Lihat itu, Pak Byron. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang mau mendukung dosa ini. Dan kau tidak mau mendengarkan aku. Apa kau sudah puas sekarang? Kau senang? Jika kau masih ingin ceramah lagi, ayo silakan. Ya, pernikahan ini tidak salah. Biarkan pernikahan itu terjadi. Dokter Abisek pria yang baik. Hidup Asa pasti akan bahagia. Pak Madan, lebih baik jika kita mengubah diri mengikuti zaman. Sudah, berkati saja Asa dan juga suaminya.
utama untuk fiksasi CO2. Gori, aku dapat catatan ini untukmu dari Sandip. Agar saat istirahat di rumah, kau bisa belajar untuk menghadapi ujianmu. Aku tahu sulit untuk bisa konsentrasi sekarang, tapi tetap saja. Kau harus belajar sekarang, Gori. Aku akan mulai lagi ya. Kali ini, kau dengarkan aku ya. Ini jalan utama untuk fiksasi dari... Jagat, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Dekan melarangmu mengikuti ujian ini. Aku ingin membicarakan itu. Iya, Gori, tapi apa yang mau kau bicarakan? Tolong dengarkan aku, Jagat. Saat aku kembali dari Jahitsar, Dekan menelponku. Saat itu aku sedang sangat marah. Aku tidak menyadari apa yang kukatakan padanya. Kau sudah memberitahu Dokter Jagat tentang peringatanku? Sudah, Pak. Aku mencoba menelponnya dan saat itu tidak bisa aku menemuinya secara langsung. Tapi semuanya tidak lagi penting baginya. Dia tidak peduli tentang keluarganya, karirnya, bahkan istrinya lagi. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan desanya. Aku sudah berusaha tapi semua sia-sia. Aku tidak bisa membelanya lagi dan aku tidak bisa menanggung akibat dari tindakannya lagi. Itulah sebabnya Dekan mengambil tindakan yang sangat tegas padamu, Jagat. Kalau aku tidak mengatakan semua itu, Dekan tidak akan memberikan hukuman yang tegas. Maafkan aku, Jagat. Ini semua karena aku. Ini adalah salahku. Dokter Jagat, setelah mempertimbangkan segalanya, manajemen kami memutuskan untuk melarangmu mengikuti ujian akhir. Kau tidak akan bisa mengikuti ujian itu. Aku tahu kalau keadaan waktu itu, Gauri, membuat kita berdua menjadi banyak berubah. Aku dan kau tidak bisa menjadi diri sendiri. Kita berdua sudah bertingkah aneh. Kita menjadi tidak sensitif lagi. Kita mengatakan hal-hal yang sangat pahit. Kita berdua sudah saling menyakiti. Kita bahkan tidak memikirkan apa yang sudah terjadi di antara kita berdua. Jadi lupakan saja itu, aku mohon. Kau dan aku tidak bisa mengubahnya lagi sekarang. Jadi apa gunanya? Mengingat semua itu akan membuat kita sengsara lagi. Sekarang lupakan segalanya, pikirkan masa depan saja ya. Dengan harapan yang baru. Bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan itu adalah pasti. Iya kan? Iya, baiklah, Nandi. Tidak masalah. Anandi dan Sugna masih ada di rumah Abhishek bersama Asa. Asa tidak membiarkan mereka pulang. Malangnya Abhishek. Asya beruntung. Hidup memberinya kesempatan baru. Dan juga pria seperti Abhishek. Iya, aku harap mereka selalu bahagia. Hanya itu yang kita inginkan. Iya, tapi sekarang tidak ada masalah lagi. Saat kita pergi ke kuil, untuk sesaat aku bertanya apakah pernikahan ini akan terjadi atau tidak. Madam Singh ini sudah berusaha sebaik mungkin. Dia sudah mengancam dan menakuti Asya dan juga Abhishek. Dia bahkan mengutuk kita. Dan Anandi adalah musuh terbesar Madan. Dia juga memarahi Anandi. Hei Byron, apa kau tahu saat kau membentak warga desa itu, aku sempat takut, Byron, bahwa mereka semua akan mendukung Madam Singh. Tapi setelah mendengar Asya, mereka mulai bicara satu persatu. Wow, kau lihat wajah Madam Singh saat itu. Ya, Kak Fasan. Hari ini aku merasa tenang dan yakin seperti saat Sugna dan Syam menikah dulu. Bagaimanapun sulitnya hari ini, pada akhirnya Asya mendapatkan kebahagiaan yang memang pantas dia dapat. Seumur hidup kita,
memperhatikan kebahagiaan putri dan menantu orang lain? Atau kita akan peduli dengan menantu kita sendiri? Kita menganggap menantu kita sebagai putri kita. Setelah bertahun-tahun, apakah ada yang pernah memikirkan itu? Dia menganggapnya sebagai putri. Jadi tentu saja kita harus memastikan kebahagiaan dirinya. Kita berhutang itu padanya, kan? Sampai kapan Anandi akan diam di rumah ini? Apa kalian memikirkan itu? Aku tidak ingin dia selamanya ada di rumah ini. Apa yang ibu katakan? Apa ibu ingin Anandi meninggalkan rumah ini? Aku sudah memikirkan ini selama berhari-hari. Tapi aku tidak pernah sempat mengatakannya pada kalian semua. Dan saat aku akan mengatakannya, Madan Singh datang dan mengeluh tentang Asya dan juga Abhishek. Madan Singh. Dia mungkin mengatakannya dalam kemarahan. Tapi ucapannya itu benar sekali. Apa kita memang berani untuk menikahkan Anandi kembali? Reunian jadi ajang mencari menantu ya, Pak? Dalam perjodohan. Berarti dia anaknya Tante Sarah. Padahal sebelum gue balik ke Jerman, gue mau ketemu. Cinta di dalam perjodohan mulai hari ini jam 4:30 sore di Antv. Aku memutuskan untuk menikahkan Anandi kembali. Dia sudah cukup berkorban. Sekarang dia harus hidup untuk dirinya. Aku ingin hidup Anandi bahagia lagi. Anandi menikah kembali. Ya, Sumitra. Ya. Tidak ada wanita menikah yang suaminya tidak menerima dirinya. Yang suaminya menikah kembali dengan wanita lain. Wanita yang menikah adalah wanita yang memiliki sindur di dahinya. Dengan suami yang mencintai dirinya. Yang menganggapnya sebagai rekan hidupnya. Yang mendampinginya dalam suka dan duka. Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan membiarkan Anandi hidup sendiri. Aku pasti akan menikahkan dia kembali. Aku ingin melihat dia tersenyum kembali seperti dulu. Apa yang ibu katakan itu sangat benar. Anandi yang selalu membawa kebahagiaan untuk orang lain. Tapi dia sendiri tidak begitu bahagia.
hanya kau. Kaulah keluargaku. Hanya kau yang mendukungku dan menyayangiku dan juga mencintaiku. Hanya kau saja. Dirimu. Kau harus tahu, Gauri, kalau kau adalah kebahagiaan terbesarku. Maaf, pengacara. Hal seperti ini tidak pernah terjadi pada keluarga kami. Jadi aku tidak tahu harus berbuat apa. Mengenai masalah perceraian ini, aku tidak tahu apa-apa, Pak Pengacara. Apa ada formalitas yang harus aku selesaikan? Siapa yang akan bercerai? Menantuku. Menantumu? Apa maksudmu istri putramu? Ya, aku mengerti. Ini memang alasan umum dalam setiap perceraian. Sebagian besar mertua perempuan mengeluh kalau karakter menantu mereka tidak baik. Tidak, Pak Pengacara, bukan begitu masalahnya, Pak. Atau mungkin sebelum menikah dia punya hubungan dengan orang lain atau selingkuh. Suaminya mungkin mencurigainya atau menangkap bahasa istrinya dengan pria lain. Apa yang kau bicarakan? Sudah aku bilang bukan seperti itu, tapi kau terus bicara. Beraninya kau mengatakan hal yang tidak tentang Anandi. Pengacara, maafkan aku. Aku hanya tidak bisa menerima saat seseorang berkata buruk tentang Anandi, menantuku itu, Pak. Tidak, Pak Byron. Aku yang harus minta maaf. Tanpa tahu detailnya, aku bicara terlalu banyak. Hampir setiap hari aku menangani kasus seperti ini. Keluhan yang sama, pengkhianatan yang sama. Semuanya telah menjadi rutin bagi kami. Karena itulah, kami lupa tentang perasaan orang lain. Tapi aku yakin kau sangat mempercayai dan menyukai menantumu itu. Itu sebabnya kau bereaksi seperti ini. Pak Pengacara, aku bukan menganggapnya sebagai menantuku lagi, tapi sebagai putriku sendiri. Bukan aku saja, tapi seluruh keluargaku juga. Lalu kenapa kau ingin mengajukan perceraian? Kenapa? Karena apa? Begini ceritanya, Pak Pengacara. Putraku kuliah di kota dan dia sudah jadi tersesat dalam daya tarik kehidupan kota. Dia mulai merasa segalanya palsu. Dia merasakan itu tentang keluarganya, bahkan pada istrinya. Tentu kami berpikir, dia hanya terpengaruh gaya hidup kota. Seiring waktu, dia akan kembali normal. Setelah beberapa hari, mereka harus hadir di hadapan hakim. Dan 6 bulan kemudian, mereka bercerai. Ingin mempersembahkan ini kepadamu. Hari ini wanita tua ini mengingat bertahun-tahun yang lalu saat Byron membawa foto Anandi di hadapanmu dan aku menerima dirinya. Hari ini untuk mengakhiri hubungan itu, aku butuh kekuatan untuk melakukannya, Dewi. Kekuatan untuk melakukannya, Dewi. Ini. Tolong bantu kami mengurus surat perceraian ini. Aku tidak tahan dengan kesedihan ini. Aku tidak tahan lagi. Aku sangat marah kepadamu. Aku berdoa dan menyumbangkan begitu banyak untukmu agar hubungan Anandi dan Jagdis tidak berakhir, Dewi. Kau adalah pelindung rumah ini, tapi kau tidak mengabulkannya.
Jika kau tidak bisa menjaga keluarga ini dan kebahagiaannya, kenapa kau tidak mengambil diriku saja, Dewi? Tolong maafkan aku. Maafkan aku membuat kesalahan. Apapun yang kau lakukan adalah yang terbaik untuk kami. Kau tahu harus berbuat apa. Mungkin waktu selama 6 bulan diberikan kepada kita agar kami bisa mempersiapkan diri menerima kesedihan ini. Dan Anandi juga membutuhkan waktu untuk bisa melupakan Jagdis dan untuk memulai hidup yang baru. Kita juga membutuhkan waktu untuk meyakinkan Anandi untuk menikah kembali, untuk mencari belahan jiwanya yang sebenarnya. Sumitra, Airon, ini jangan beritahu Anandi tentang hal ini. Setelah dia kembali dari sekolah, aku yang akan bicara dengan Anandi. Reunian jadi ajang mencari menantu ya, Pak? Jagat, bagaimana dengan ujianmu? Rajesh, karena aku jaga tidak bisa mengikuti ujian. Setelah kecelakaanku, dia begitu sibuk mengurusku. Dia tidak punya waktu untuk belajar. Tapi semester depan kau bisa mendoakannya. Dia pasti akan mengikuti ujian ini dan mendapatkan nilai teratas. Benar kan, Jagat? Semoga sukses. Ayo. Ini surat perceraian. Jika kau menandatangani surat-surat ini, kau akan bebas dari Jagdis untuk selama-lamanya. Surat. Sampai kapan Anandi akan diam di rumah ini? Apa kalian pikirkan itu? Aku memutuskan untuk menikahkan Anandi kembali. Putri kita belum menikah, tapi kau sudah menangis begini. Kita bisa menahan tawa kita, tapi tidak air mata kita. Dengan keputusan ini, Pernikahan seorang putri akan membuat ibu sangat bahagia. Tapi di antara kebahagiaan ini, ada sebuah harapan tersembunyi yang akan berakhir harapan apa? kalau Jagdis akan kembali. Harapan kalau dia minta maaf
kepada Anandi dan mencoba untuk mendapatkan cintanya kembali. Harapan agar Anandi bahagia kembali. Karena Anandi pantas mendapatkannya. Jika mereka bercerai, harapan itu akan berakhir. Sumitra, sampai kapan kita memegang harapan palsu seperti itu? Aku tahu, untuk semua ini kau merasa belum siap, Sumitra. Tapi kita semua tidak siap menerima perbuatan Jagdis. Kepada kita, kepada Anandi. Dia sudah mengubah hidup Anandi. Tapi perlahan-lahan kita harus menerimanya, kan? Kita harus menerima kenyataan. Agar kita bisa menerima bahwa Jagdis tidak punya nilai apapun dalam hidup kita. Dia tidak bersama kita dan dia tidak akan kembali. Sumitra, hal yang bisa membuat kita kuat dalam situasi ini adalah memulai hidup baru untuk Anandi. Awal kehidupan akan bawa kebahagiaan. Kita ingin Anandi hidup dengan bahagia. Tidak ada lagi kesedihan bagi Anandi. Ataupun tidak ada lagi pengkhianatan baginya. Siapa itu? Ada apa? Ada yang mencubitku tadi. Kau pasti bermimpi. Ini bukan mimpi. Aku masih sakit. Ada yang mencubitku tadi. Jagdis, hanya ada kita di sini. Apa kau pikir aku mencubitmu? Kenapa aku memikirkan Anandi? Kenapa aku memikirkan dia? Kau sudah cukup merawatku, Jagat. Sekarang giliranku. Aku sangat mencintaimu. Sampai-sampai kau tidak perlu memikirkan tentang Anandi ataupun keluargamu lagi. Aku akan mengisi hidupmu dengan penuh cinta. Sehingga kau tidak akan memikirkan kenangan buruk itu lagi. Gori, aku hanya membutuhkan dirimu saja. Untukku saat ini, kau adalah segalanya bagiku. Entah kenapa aku tidak bisa menyadari ini lebih cepat. Tapi apapun yang terjadi adalah untuk yang terbaik. Itu sebabnya aku pergi ke Jaitsar. Paling tidak sekarang ini aku tahu siapa yang sebenarnya sudah mendukungku selama ini. Jika aku tidak pergi ke sana, Gori, aku akan terus merindukan hubungan itu dengan mereka yang tidak peduli padaku. Tapi sekarang aku mengerti, hanya kau. Kaulah keluargaku. Hanya kau yang mendukungku dan menyayangiku dan juga mencintaiku. Hanya kau saja. Dirimu. Kau harus tahu, Gori, kalau kau adalah kebahagiaan terbesarku. Maaf, pengacara. Hal seperti ini tidak pernah terjadi pada keluarga kami. Jadi aku tidak tahu harus berbuat apa. Mengenai masalah perceraian ini, aku tidak tahu apa-apa, Pak Pengacara. Apa ada formalitas yang harus aku selesaikan? Siapa yang akan bercerai? Menantuku. Menantumu? Apa maksudmu istri putramu? Ya, aku mengerti. Ini memang alasan umum dalam setiap perceraian. Sebagian besar mertua perempuan mengeluh kalau karakter menantu mereka tidak baik. Tidak, Pak Pengacara, bukan begitu masalahnya. Atau mungkin sebelum menikah dia punya hubungan dengan orang lain atau selingkuh. Suaminya mungkin mencurigainya atau menangkap basah istrinya dengan pria lain. Kosong apa yang kau bicarakan? Sudah aku bilang bukan seperti itu, tapi kau terus bicara. Beraninya kau mengatakan hal yang tidak-tidak tentang Anandi.
pengacara, maafkan aku. Aku hanya tidak bisa menerima saat seseorang berkata buruk tentang Anandi, menantuku itu, Pak. Tidak, Pak Byron. Aku yang harus minta maaf. Tanpa tahu detailnya, aku bicara terlalu banyak. Hampir setiap hari aku menangani kasus seperti ini. Keluhan yang sama, pengkhianatan yang sama. Semuanya telah menjadi rutin bagi kami. Karena itulah, kami lupa tentang perasaan orang lain. Tapi aku yakin kau sangat mempercayai dan menyukai menantumu itu. Itu sebabnya kau bereaksi seperti ini. Pak pengacara, aku bukan menganggapnya sebagai menantuku lagi, tapi sebagai putriku sendiri. Bukan aku saja, tapi seluruh keluargaku juga. Lalu kenapa kau ingin mengajukan perceraian? Kenapa? Karena apa? Begini ceritanya, Pak pengacara. Putraku kuliah di kota dan dia sudah jadi tersesat dalam daya tarik kehidupan kota. Dia mulai merasa segalanya palsu. Dia merasakan itu tentang keluarganya, bahkan pada istrinya. Tentu kami berpikir dia hanya terpengaruh gaya hidup kota. Seiring waktu dia akan kembali normal. Tapi itu tidak terjadi. Sekarang dia pun tidak kembali lagi, Pak. Dewa memberikan kami menantu yang sangat baik. Tapi putraku buta akan kualitas istri yang baik. Apa dalam hal ini putramu siap untuk menceraikan istrinya? Aku yakin dia akan menerima perceraian ini dengan sangat baik, Pak. Tapi aku harus mengetahui satu hal lagi yang penting, Pak Byron. Apa menantumu membutuhkan tunjangan untuk dirinya? Maksudku, setelah bercerai, apa dia butuh kompensasi atau apapun? Tidak, Pak. Dia tidak ingin apa-apa. Dia tidak ingin apa-apa. Dia hanya ingin bebas dari hubungannya yang membuatnya menderita. Itu saja, Pak. Baiklah. Putramu dan menantumu harus menandatangani surat-surat ini. Setelah itu kita akan menyerahkan permintaan perceraian ke pengadilan. Lalu mereka berdua harus muncul di hadapan magister lokal di pengadilan sipil. Dan setelah mendengar segalanya, jika hakim itu yakin ada perbedaan di antara mereka dan tidak ada harapan lagi untuk kembali bersama, maka kasus ini akan diterima oleh pengadilan. Dan semuanya akan berakhir dalam 6 bulan. Mereka akan bercerai. Gauri, lakukan ujian dengan seksama. Kau tidak boleh stres. Dan jika kau merasa gugup, minum air sedikit ya. Aku sudah bilang pada pihak kampus tentang kecelakaan yang sudah kau alami. Mereka akan membantumu nanti. Jadi kurasa kau tidak perlu khawatir. Jagat, kau sudah mengulangi itu sejak pagi ini. Kondisiku tidak seburuk itu. Dan aku juga tidak mengerti. Kenapa kau datang kemari? Aku bisa naik bajai. Tidak, Gauri. Setiap kehidupan mengujimu. Aku meninggalkanmu sendiri. Tapi sekarang aku tidak akan meninggalkan dirimu. Aku akan selalu bersama denganmu. Kau harus masuk. Semoga sukses. Berikan kertasnya. Aku tunggu di sini ya. Ayo, jangan bengong begitu. Cepat masuk. Ayo sana. Gauri dan tidak pergi ke Jaitsar, maka aku tidak akan tertinggal seperti ini. Jagdis dan Anandi harus menandatangani surat-surat ini. Setelah beberapa hari, mereka harus hadir di hadapan hakim. Dan 6 bulan kemudian, mereka bercerai.
ingin mempersembahkan ini kepadamu. Hari ini wanita tua ini mengingat bertahun-tahun yang lalu saat Byron membawa foto Anandi di hadapanmu dan aku menerima dirinya. Hari ini, untuk mengakhiri hubungan itu, aku butuh kekuatan untuk melakukannya, Dewi. Ini, tolong bantu kami mengurus surat perceraian ini. Aku tidak tahan dengan kesedihan ini. Aku tidak tahan lagi. Aku sangat marah kepadamu. Aku berdoa dan menyumbangkan begitu banyak untukmu agar hubungan Anandi dan Jagdis tidak berakhir, Dewi. Kau adalah pelindung rumah ini, tapi kau tidak mengabulkannya. Jika kau tidak bisa menjaga keluarga ini dan kebahagiaannya, kenapa kau tidak mengambil diriku saja, Dewi? Tolong maafkan aku. Maafkan aku membuat kesalahan. Apapun yang kau lakukan adalah yang terbaik untuk kami. Kau tahu harus berbuat apa. Mungkin waktu selama 6 bulan diberikan kepada kita agar kami bisa mempersiapkan diri menerima kesedihan ini. Dan Anandi juga membutuhkan waktu untuk bisa melupakan Jagdis dan untuk memulai hidup yang baru. Kita juga membutuhkan waktu untuk meyakinkan Anandi untuk menikah kembali, untuk mencari belahan jiwanya yang sebenarnya. Sumitra, Byron, ini jangan beritahu Anandi tentang hal ini. Setelah dia kembali dari sekolah, aku yang akan bicara dengan Anandi. Oh, tidak. Apa kalian yakin ini jawabannya? Ya, benar. Oh, wow. Ternyata tebakanku benar. Bagus sekali. Aku sama sekali tidak menjawab pertanyaan ini. Ya, nilaiku pasti kurang 2. Jagat, bagaimana dengan ujianmu? Rajes, karena aku jaga tidak bisa mengikuti ujian. Setelah kecelakaanku, dia begitu sibuk mengurusku. Dia tidak punya waktu untuk belajar. Tapi semester depan kau bisa mendoakannya. Dia pasti akan mengikuti ujian ini dan mendapatkan nilai teratas. Benar kan, Jagat? Semoga sukses. Ayo. Sayang, kenapa hari ini kau pulang terlambat? Tidak, Ibu. Aku kembali di waktu yang seperti biasa. Ibu pasti sangat merindukan aku hari ini. Benarkah? Apa kau mau teh atau makanan ringan? Kenapa Ibu yang membawanya? Aku yang akan membuatnya.
Angin hari ini sangat panas. Tubuhku terasa lengket. Aku naik dulu ya, Bu. Aku harus mandi dulu. Aku akan segera kembali. Kenapa Ibu membawakan air? Aku kan sudah bilang, biar aku saja yang mengambilnya sendiri. Kenapa? Aku tidak bisa mengambil minum untuk putriku? Apa yang Ibu katakan? Tentu saja bisa, Bu. Nenekmu memanggil semua orang di bawah. Nenekmu ingin mengatakan sesuatu. Ada apa dengan Ibu? Kenapa Ibu terlihat gugup dan juga gelisah ya? Apa yang ingin nenek katakan? Aku harap semuanya baik-baik saja. Ada apa, Nek? Beberapa hari yang lalu, saat aku duduk di halaman luar, ada sesuatu yang jatuh di kakiku. Saat aku mengambilnya, aku merasa terkejut. Apa itu, Ibu? Ini. Milik siapa kunci ini? Makan. Aku ingin menyingkirkan Jagdis dari hidupku. Aku tahu kalian semua akan mendukungku. Itu sebabnya aku mengambil langkah ini, Nenek. Apakah kau pikir dengan membuang barang-barang Jagdis, dia akan terpisah dari hidupmu? Jika benar kau ingin menyingkirkan dia, maka
Inisiatifmu ini sudah benar. Tapi tidak cukup, Nah. Selama kakakku di sini, kau berpura-pura menyembunyikan kesedihan dan juga penderitaanmu. Nenek lihat itu. Nenek tidak pernah ingin kau menderita, Nak. Anandi, kini kau sudah keluar dari dunia palsu. Dan aku ingin melihatmu bebas dari semua kecemasanmu itu. Aku tahu kau sangat sedih dan ingin membebaskan dari semua itu. Iya kan? Duduklah. Jika saja kita memiliki sistem untuk membatalkan pernikahan. Tapi inilah yang terbaik setelah itu. Ini hanyalah masalah surat-surat saja. Semua kebahagiaan dan kebebasanmu bisa didapatkan dengan satu tanda tangan. Ini surat perceraian. Jika kau menandatangani surat-surat ini, kau akan bebas dari Jagdis untuk selama-lamanya. Surat cerai. Sebenarnya, hubungan kalian sudah berakhir. Sekarang, kita tinggal meresmikannya lewat dokumen.